Seusai begadang, biasanya sebagian orang akan melakukan rutinitas mereka masing-masing. Misalnya, ada yang langsung tidur bahkan hingga mandi untuk menyegarkan tubuhnya kembali. Biasanya mandi ini dilakukan agar tidur terasa lebih nyenyak, akan tetapi banyak sekali anggapan bahwa mandi setelah begadang dapat menyebabkan kematian. Bagaimana faktanya? Benarkah langsung mandi setelah begadang bisa menyebabkan kematian? Pada dasarnya, ternyata sering melakukan begadang dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, dan juga gangguan kardiovaskular yang kerap kali menyebabkan kematian. Karena hal tersebut, maka banyak orang yang menghubungkan bahwa langsung mandi ketika sudah begadang dapat menyebabkan kematian. Namun ternyata anggapan tersebut dari sisi medis hanyalah mitos belaka dan tak memiliki landasan yang kuat. Dan hingga saat ini, belum ditemukan suatu penelitian yang mengaitkan bahaya mandi setelah begadang dengan kematian. Justru banyak penelitian yang berfokus pada efek samping begadang, bukan pada apa yang dilakukan setelah begadang. Dampak mandi setelah begadang walau tak menyebabkan kematian, mandi setelah begadang akan tetap memiliki risiko jika sering dilakukan. Namun perlu digarisbawahi jika risiko ini bukan karena aktivitas mandi, tetapi juga akibat dari begadang. Begadang memang dikenal memiliki banyak sekali dampak yang buruk bagi kesehatan, maka dari itu berikut ini dampak habis begadang langsung mandi, diantaranya. 1. Flu. Kamu akan lebih berisiko terkena flu atau masuk angin karena pada saat begadang sistem imun tubuh kamu akan menurun. Dan ketika tubuh langsung mandi, dengan air dingin resiko terkena flu dan masuk angin akan semakin meningkat. 2. Otot kaku. Kamu juga akan berisiko mengalami kaku pada otot karena sering mandi setelah begadang. Hal ini berkaitan dengan perubahan suhu secara drastis yang bisa dialami saat mandi setelah begadang. Suhu tubuh akan tetap tinggi akibat kerja dari berbagai organ dalam. Saat kamu mandi usai begadang dan menggunakan air yang dingin, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada suhu tubuh secara tiba-tiba dan hal ini mengganggu aliran darah. Pada akhirnya timbul resiko otot-otot kaku. Apalagi jika kamu memiliki riwayat penyakit rematik sebelumnya, risiko ini akan semakin besar. 3. Sulit tidur. Jika kamu memang ingin istirahat setelah begadang, mandi sehabis begadang justru akan membuat sulit tidur. Salah satu tanda dari waktu tidur adalah suhu tubuh yang menurun. Sedangkan dengan kamu mandi malah akan membuat suhu tubuh naik setelahnya hingga sebabkan sulit tidur. Itu tadi mengenai dampak yang akan terjadi apabila kamu mandi setelah begadang. Berikut ini tips kembalikan stamina setelah begadang. Hal ini perlu kamu perhatikan supaya tubuh kamu tidak merasa kelelahan setelah begadang. Deretan hal yang perlu kamu lakukan usai begadang semalaman apabila lebih dari 1 malam. Simak berikut ini. 1. Tidur yang cukup. Kalau kamu punya waktu untuk tidur cukup setelah begadang selama semalaman, setidaknya usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap harinya. Penting juga untuk tidur tak terlalu malam setelah sehari sebelum begadang. 2. Hindari ngemil. Alih-alih ngemil, kamu harus mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Orang yang begadang akan cenderung untuk makan apa saja yang relatif tidak sehat. Maka dari itu, mulai untuk hindari kebiasaan ini jika kamu begadang. 3. Atur jadwal. Berusaha untuk menerapkan jadwal harian secara teratur, maka usai begadang, kamu bisa beraktivitas seperti biasa dulu, kemudian bisa tidur tepat waktu. Cara ini juga bisa mencegah jam biologis tubuh yang berantakan. 4. Tidur siang. Tidur siang juga bisa bantu untuk kembalikan stamina yang hilang usai begadang. Durasinya cukup 30-50 menit pada waktu tengah hari. Jangan terlalu lama juga ya. 5. Minum kopi. Tidak masalah jika kamu meminum kopi pada pagi hari sebagai booster sebelum melakukan kegiatan. Akan tetapi, konsumsinya jangan terlalu berlebihan, 1 cangkir saja sudah cukup. 6. Hindari multitasking.
Seusai semalaman tak tidur, memori pada otak saat kerja akan terganggu. Pada kondisi ini, kamu akan relatif lebih kesulitan dalam mengingat banyak hal pada satu waktu, maka sebisa mungkin untuk hindari melakukan banyak hal sekaligus. Semoga video kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton.